Oke, salam jumpa, salam damai untuk kita semua. Ketemu dalam episode pertama dari acara yang saya coba buat dengan judul Monolog Santai bersama Hit Rewa. Acara ini disponsori oleh Sekolah Alkitab Kalvari. Bagi yang mau mendaftar, tinggal 1 bulan akan dibuka. Disponsori juga bekerja sama dengan Oi Design. Ini Instagramnya ada di sini, Phony Vanilla Cake ada di sini, dan Heavenly River Studio. Di episode pertama ini perlu saya jelaskan sedikit kenapa monolog. Ya mungkin karena masih agak susah cari teman partner untuk dialog, untuk wawancara, tapi ke depan siapa tahu kita bisa bikin semacam talk show. Kenapa santai? Ya karena memang di take di waktu-waktu kosong, di waktu-waktu senggang. Terus isinya apa sih monolog ini? Melalui monolog santai bersama Hit Rewa, saya ingin membahas beberapa hal yang kira-kira saya kuasai dan saya ketahui. Dan kalaupun ada hal-hal yang saya salah sampaikan atau keliru, bisa dikoreksi lewat DM, lewat pesan, atau lewat kolom komentar. Saya kedepannya akan bicara tentang Alkitab, akan bicara tentang teologi, filsafat, olahraga, dan beberapa hal yang saya memang terlibat aktif sampai saat ini di dalamnya. Dan untuk mengawali rangkaian acara ini, kita di episode pertama kita akan bicara Alkitab, ngomongin Alkitab. Ingat motonya, Alkitab itu harus dicintai dengan dipahami. Bukan cuma dibaca, apalagi nggak dibaca. Oke, di episode yang pertama ini saya ingin bicara dalam satu tema. Temanya agamawi atau manusiawi. Seringkali orang Kristen terjebak dalam cara berpikir yang berbeda, padahal dalam kehidupan iman yang sama. Apakah kehidupan imannya itu agamawi, manusiawi, atau apapun yang dipakai, istilah yang dipakai lainnya. Tapi biar saya mengawalinya dengan satu teks dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Kisah ini sudah kita hafal sejak zaman sekolah minggu tentang orang Samaria yang murah hati. Berawal dari seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, kira-kira apa yang bisa aku perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus bilang, apa yang ditulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawabannya tepat karena dia memang seorang ahli Taurat. Dia bilang begini, ditulisnya begini, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap yang lain, lalu kasihi sesamamu manusia. Yesus bilang, ya benar sudah. Kalau mau masuk hidup yang kekal, perbuatlah itu. Itu hukum kasih. Tetapi untuk membenarkan diri, karena memang pertanyaan ini dikeluarkan hanya untuk menjebak Yesus, dia mengejar satu pertanyaan berikut, yaitu siapakah sesamaku manusia? Nah, kemudian Yesus menjawab dengan perumpamaan. Dalam dunia teologi ada satu pemahaman yang umum dan diterima oleh sebagian besar teolog, bahwa sebuah perumpamaan itu tidak boleh dipahami di luar tujuan perumpamaan itu sendiri. Jadi perumpamaan ini kan tujuannya Yesus hendak menjelaskan siapakah sesama manusia. Jadi sebenarnya tafsir di luar itu tidak perlu. Tetapi saya sebagai orang yang belajar Alkitab menemukan satu hal yang menarik. Ketika dalam perumpamaan itu Yesus mengambil contoh beberapa orang dari beberapa kalangan sosial masyarakat yang ada saat itu. Oke, mari kita perhatikan alur cerita dari perumpamaan ini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok habis-habisan, ayat 30. Dipukuli, lalu dalam keadaan setengah mati. Kemudian ada 3 pribadi yang kebetulan lewat di jalan itu. Pribadi yang pertama, seorang imam. Kata imam ini mewakili orang-orang yang mengelola peribadatan ritual di bait suci. Jadi orang-orang khusus, orang-orang terpelajar, orang-orang yang mengkhususkan diri
Bahkan secara silsilah itu masih merupakan keturunan Harun. Lalu ada nomor 2 ayat 32, orang yang kedua ada seorang Lewi. Sama, orang yang aktivis di bait suci. Mereka yang mengurus segala peralatan di bait Allah. Jadi dua pribadi yang betul-betul lekat dengan ritual-ritual agama. Bahkan mereka adalah pelaksana dan pemelihara dari ritual-ritual agama Yahudi saat itu. Dan Yesus dalam cerita perumpamaan ini menyatakan dua orang ini tidak melakukan apa-apa untuk menolong orang yang dirampok tadi. Tidak melakukan apa-apa. Diksi yang dipakai, kalimat yang dipakai, ketika seorang imam melewat, ia melihat orang itu. Jadi dia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Mungkin orang itu ada di sana dan dia mengambil jalan yang berseberangan untuk tidak bersentuhan dengan orang tersebut. Demikian juga dengan orang Lewi. Ada alasan sebenarnya kenapa mereka melakukan itu. Mungkin tidak dijelaskan di sini. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke bait suci, ada tugas, jadi tidak boleh menajiskan diri dengan darah misalnya, dengan mayat. Kalau dia setengah mati berarti mungkin sudah tidak sadar dan sebagainya. Tetapi pribadi ketiga yang dipilih Yesus sebagai contoh adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini telah menjadi korban stigmatisasi. Jadi kalau orang Yahudi itu mau bicara tentang orang berdosa, orang yang dalam bahasa sekarang auto neraka, yang udah pasti masuk neraka. Siapa tuh orang Samaria? Itu dianggap najis, jijik, kafir, dan udah pasti masuk neraka lah. Orang-orang yang tidak ada harapan. Nah, orang Samaria ini justru dipakai sebagai contoh oleh Yesus. Dan dalam cerita yang disampaikan Yesus, dia menyatakan orang Samaria yang dalam perjalanan ke tempat itu melihat orang itu sama seperti dua orang sebelumnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan cerita berlanjut di ayat 34-35, dia menolong dengan maksimal, membawa orang itu ke tempat perawatan, membiayai perawatan, bahkan kalau nanti ada biaya tambahan, dia akan kembali dan melunasinya. Nah, dari sudut pandang yang sederhana ya sebenarnya ya inilah sesama manusia, yaitu mereka yang mau menolong, yang mau membantu. Yang bukan sesama manusia yaitu yang jalan saja dan tidak mau melibatkan diri dalam kesusahan seseorang tadi. Tetapi sebenarnya ada satu pesan, menurut saya ada satu pesan yang lebih penting daripada itu, yaitu pesan dalam tanda kutip pemberontakan terhadap otoritas-otoritas rohani, namun terjebak dalam kehidupan agamawi saja. Jadi bagi Yesus, masyarakat secara umum yang mendengarkan perumpamaan ini harus berubah cara berpikirnya. Selama ini orang Yahudi menganggap bahwa para ahli Taurat, orang-orang yang memamerkan keagamaan mereka, mereka yang beribadah, dalam bagian lain dikatakan beribadahnya di pinggir-pinggir jalan, berpuasa harus acting lemes, supaya ditanya, kenapa lemes-lemes om? Saya lagi puasa. Nah, kira-kira begitulah. Orang-orang seperti ini yang menonjolkan otoritas kerohaniannya dengan pelaksanaan ajaran agama ritual secara ketat, bagi Yesus harus diprotes. Makanya dalam bagian yang lain Yesus berkata, mereka itu bagaikan kuburan yang dilabur putih, di luar terlihat indah, tetapi di dalam isinya mayat, tulang belulang yang busuk. Sementara ada orang yang sebenarnya dicap tidak beres, berasal dari lingkungan yang dicap auto neraka, tetapi ternyata dikatakan di sini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan berulang-ulang kali di Perjanjian Baru, di Injil dikatakan Yesus adalah pribadi yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Nah, sampailah kita dalam monolog ini, sampailah kita pada satu kesimpulan. Dalam benak Yesus ada dua jenis orang lewat cerita ini. Orang-orang yang terjebak dalam kehidupan agamawi saja, mereka yang dengan taat menjalankan ritual agamanya, tetapi
di hadapan Tuhan kosong. Saya bukannya mengajak teman-teman, siapapun yang mendengar ini, untuk tidak lagi terlibat dalam kegiatan agama. Tidaklah, kita harus setia beribadah, berpuasa. Bahkan ada hari-hari tertentu yang kita khususkan untuk menyembah Tuhan. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan terjebak di sana. Yesus bilang, kesalehanmu harus melebihi orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Harus melebihi. Jangan sekedar memaknainya pada hal-hal agamawi, tetapi harus lanjut pada satu tindakan yang real. Tindakan apa itu? Itu yang saya kategorikan sebagai tindakan yang manusiawi. Loh, kenapa enggak ilahi sekalian? Kita ini berinteraksi dengan Tuhan itu secara ilahi, rohani itu pasti. Tetapi kan yang butuh bukti itu bukan Tuhan. Tuhan menilai segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Yang butuh bukti iman kita itu adalah sesama manusia. Istri kita, suami kita, kakak beradik kita, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang membutuhkan. Apalagi konteksnya orang-orang yang tidak berdaya, dalam keadaan yang tidak berdaya dan perlu bantuan kita, lalu kita sebenarnya punya kemampuan untuk membantu. Nah, disitulah kekristenan kita ditantang. Apakah kita akan berhenti pada keadaan yang agamawi, yang which is bagus, tetapi kosong? Kita harus melampaui itu. Secara agamawi, ritualistik kita baik, kita setia, ini berhubungan erat dengan disiplin rohani, tetapi secara kemanusiaan kita sungguh aktif seperti Yesus. Yesus, yang membedakan ajaran Yesus dengan para ahli Taurat, firman Tuhan katakan karena pengajarannya berkuasa. Dari mana kuasa Yesus dinilai? Dari buah-buah pelayanan. Ketika dia berjalan dan menolong orang, menyembuhkan, nyata. Dari mana kekristenan saya dan saudara bisa nyata, bisa dipegang? Yaitu dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi jangan terjebak dan terpenjara dalam situasi agamawi. Bebaskan dirimu, ikutlah seperti teladan Yesus. Tergeraklah terus oleh belas kasihan, bantulah sesamamu yang membutuhkan, jadilah orang Kristen yang memiliki iman yang manusiawi, karena kita bisa menjadi sesama manusia bagi orang-orang lain. Demikian, God bless. Cut.